Perlakuan Teddy Minahasa tak bisa dimaafkan, harusnya jaksa vonis mati gegara ulahnya jual belikan narkotika. Setiap orang, 2 tanpa hak atau melawan hukum, 3 menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. 4 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Menimbang bahwa dalam membuktikan dakwaan penuntut umum, majelis hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu akan melihat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta didukung alat bukti yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana sebagai perluasan alat bukti berdasarkan pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pertimbangan hukum majelis hakim 99% mengcopy pasta tuntutan dan replik dari jaksa. Mengcopy pasta, ya. Contohnya, ada enggak kalian lihat pertimbangan hakim mengenai perintah dari Teddy Minahasa tanggal 28 September agar musnahkan, tidak dipertimbangkan sama sekali. Harusnya dipertimbangkan. Nah, kalaupun ditolak harusnya dipertimbangkan. Tapi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah masalah narkoba ini masalah yang serius. Lebih-lebih kalau sudah bicara penjualan narkoba ya. Karena apa? Ini yang menjadi korban adalah anak cucu kita, generasi muda kita. Biaya untuk rehab itu tinggi sekali. Bayangkan kondisi saat ini sekitar 4 juta penyalahguna, itu nasibnya tidak jelas. Karena apa? Kemampuan rehab kita masih minim sekali. WARTAKOTALIVICOM, Palmerah, menyusul tim penasihat hukum Irjen Pol Teddy Minahasa yang sudah melayangkan memori banding ke pihak Pengadilan Tinggi PT DKI Jakarta. Pihak Jaksa Penuntut Umum JPU yang sebelumnya menuntut mati Jenderal Bintang 2 itu juga akan mengajukan banding hari ini. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Jakarta Barat, Iwan Ginting kepada awak media saat dihubungi. Kami juga banding, rencananya besok kami ajukan, ujar Iwan. Diketahui, berdasarkan wawancara eksklusif kuasa hukum Teddy Minahasa dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra, Teddy Minahasa telah resmi mengajukan banding atas vonis seumur hidup penjara. Pengajuan banding Teddy Minahasa itu telah diserahkan melalui Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkaranya. Hari ini, tanggal 11 Mei tahun 2023 kami sudah resmi mengajukan banding, penasihat hukum Teddy Minahasa, Antoni Jono kepada Tribun Network, Kamis tanggal 11 Mei tahun 2023. Nantinya, tim penasihat hukum akan melayangkan memori banding sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Untuk informasi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Jakarta Barat menjatuhkan vonis seumur hidup untuk Teddy Minahasa atas peredaran gelap narkoba bersama anak buahnya ex-Kapolres Bukit Tinggi Dodi Prawiranegara. Namun selain Dodi, turut terjerat dalam kasus tersebut, Hendra, Ariel Firmansyah, Aibda Ahmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aibtu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma'arif, dan Muhammad Nasir. Teddy Minahasa dan para terdakwa lainnya didakwa melanggar pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, M40.